Selamat pagi kepada Dokter Andika Tias Nugraha. Perkenalkan, nama saya Gabriel Noviandi Ngantara Sembiring dengan NIM 1200190013. Di sini saya izin mempresentasikan uh, tugas record video untuk UTS metode penelitian manajemen industri. Oke, yang pertama-tama di mana di sini saya mengambil sebuah judul yang mana judul tersebut yaitu adalah dampak dan kebutuhan pegawai terhadap Process Organization Support for Environment Cost melalui pengukuran kinerja serta perspektif pegawai studi kasus PT XYZ. Oke, yang pertama-tama kita akan membahas terkait topik latar belakang dari dan tujuan penelitian yang saya lakukan, di mana kita sudah tahu lah bahwa di perusahaan ini kita sudah tahu bahwa perusahaan persaingan di setiap perusahaan itu pasti sangatlah tinggi, di mana persaingan perusahaan A dengan perusahaan B, persaingan dengan perusahaan C dengan perusahaan D, dan bahkan persaingan dengan perusahaan lainnya gitu, di mana perusahaan-perusahaan tersebut ini mereka saling bersaing. Nah, dalam persaingan mereka itu pasti sangatlah berpengaruh, yaitu ada faktor yang sangat berpengaruh, yaitu kinerja karyawannya, yaitu atau sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut, di mana tentunya bagi perusahaan tersebut kinerja dari karyawan tersebut sangatlah penting, karena dari kinerja karyawan tersebutlah yang akan memicu, yang akan memajukan dari perusahaan tersebut. Nah, tentunya dalam hal seperti itu pasti banyaklah yang dilakukan perusahaan tersebut untuk melakukan sebuah dukungan atau sebuah motivasi dan memberikan sebuah dukungan terhadap karyawannya, di mana diharapkan dari dukungan tersebut kinerja dari karyawan ini semakin meningkat, semakin tinggi. Nah, sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menerapkan hal tersebut, di mana dia memang memberikan sebuah support atau memberikan sebuah dukungan terhadap karyawan tersebut. Nah, di mana support tersebut itu dapat berupa seperti penghargaan, dapat berupa seperti sebuah bonus, dapat berupa seperti sebuah pelatihan, di mana itulah sebuah bentuk dukungan yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya, di mana tujuannya itu meningkatkan kinerja dari karyawannya. Nah, ada juga hal di mana ketika support perusahaan tersebut itu tidak sesuai dengan kinerja dengan kebutuhan karyawan tersebut. Kita tahu bahwa setiap karyawan pasti memiliki tugasnya masing-masing, job desk-nya masing-masing, yang mana terkadang job desk yang diberikan terhadap karyawan tersebut itu tidak sesuai gitu loh dengan support atau gaji lah yang diberikan kepada karyawan tersebut, sehingga membuat kinerja karyawan tersebut jadi menurun, dan itu memang sudah banyak sekali kasus-kasusnya yang dimana support perusahaan itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari karyawan tersebut, yang mana hal tersebut membuatkan kinerja yang buruk. Nah, di sini tujuan saya pertama itu saya ingin mengetahui gitu loh, sebenarnya kebutuhan pegawai itu apa gitu di objek penelitian objek penelitian saya. Setelah itu saya ingin juga mengetahui juga jenis-jenis apa aja sih yang diberikan oleh pihak perusahaan, dukungan pihak perusahaan terhadap pegawainya, di mana ya tujuannya itu untuk memajukan kinerja karyawan. Setelah itu saya juga ingin mengetahui juga dan menganalisis mengenai perbandingan antara support yang diberikan dengan kebutuhan pegawainya, apakah memang sudah sesuai atau tidak. Setelah itu saya juga ingin mengetahui apakah kinerja dari karyawan tersebut itu sudah sesuai juga terkait dengan pose yang atau terkait support yang diberikan perusahaan tersebut. Dan selanjutnya itu saya juga berharap dapat memberikan sebuah rekomendasi perbaikan terhadap perusahaan tersebut, di mana tujuan saya itu memajukan dan meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut. Nah, saya juga sudah melakukan beberapa studi literatur, di mana memang terdapat juga banyak penelitian yang melakukan penelitian seperti ini, tapi di perusahaan lainnya, di mana mereka ingin mengetahui kayak
apa sih support yang diberikan perusahaan tersebut gitu loh. Apa sih kenapa bisa kinerja dari karyawan tersebut menurun gitu loh. Nah, di sini saya ingin mengaitkan kedua hal tersebut gitu, terkait support perusahaan, kinerja karyawan dan kebutuhan karyawan tersebut. Oke, selanjutnya itu ya ada urgensi atau kepentingan dari manfaat penelitian ini, di mana manfaat untuk dalam penelitian ini ada tiga, di mana ya, pertama terhadap keilmuan, di mana di sini saya berharap gitu bahwa penelitian saya ini dapat memberikan banyak pandangan lah, memberikan pandangan terhadap orang banyak terkait kebutuhan pegawai, terhadap uh, kinerja pegawai, terhadap uh, support yang diberikan perusahaan gitu. Jadi pandangan mereka mengenai kinerja karyawan dan hal seperti itu sangat menjadi luas gitu, dan menambah sebuah ilmu terhadap mereka gitu. Selanjutnya juga untuk terhadap perusahaan, di mana saya di sini berharap dapat memberikan sebuah rekomendasi perbaikan, di mana ya saya berharap rekomendasi yang saya berikan itu dapat memberikan sebuah peningkatan gitu. Setelah itu juga terhadap peneliti ya, di sini saya juga sudah mendapatkan sebuah knowledge, sebuah pengetahuan, sebuah pandangan mengenai hal yang saya teliti tersebut. Oke, selanjutnya untuk populasi sampel dan sumber data penelitian, di mana di sini untuk populasi tersebut saya melakukan penyebaran kuesioner, di mana datanya saya memang butuhkan di sini yaitu data berupa data dari kuesioner, di mana populasinya itu yaitu adalah karyawan yang ada di PT XYZ. Di mana di sini saya mendapatkan data-data tersebut itu dari tiga hal. Yang pertama seperti dari kuesioner. Setelah itu saya akan meminta data kinerja terhadap dari perusahaan, dan di sini saya juga ingin melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak perusahaan terkait bentuk-bentuk support yang diberikan oleh pihak perusahaan. Setelah itu juga selanjutnya ada namanya sumber data penelitian, di mana sumber data penelitian di sini saya berasal dari Google Form dan berasal dari perusahaan yang saya jadikan sebagai objek penelitian saya. Oke, selanjutnya itu adalah instrumen penelitian, yang mana di sini instrumen penelitian ini menggunakan pengumpulan data dan pengujian data, di mana pengumpulan data sudah tadi menggunakan Google Form dan menggunakan data hasil wawancara, dan saya meminta secara langsung data terkait kinerja karyawan terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk pengujian datanya tersebut, di sini saya akan menggunakan baik itu aplikasi Minitab atau Smart PLS untuk melakukan pengujian data, apakah data tersebut valid atau dan reliabilitas untuk dijadikan sebagai data pedoman untuk melakukan penelitian. Selanjutnya itu adalah metode pengumpulan dan pengujian data, di mana metode saya untuk melakukan penelitian ini yaitu secara online, secara online dan offline. Yang pertama adalah menyebarkan sebuah kuesioner, di mana kuesioner tersebut akan berisi tentang pandangan para karyawan terhadap support terhadap beban kerja mereka, kebutuhan mereka, dan terhadap kinerja mereka gitu di dalam kuesioner tersebut gitu. Dan setelah itu juga di pengujian datanya saya menggunakan pengujian data validitas dan reliabilitas. Oke, selanjutnya adalah metode dan alur tahapan pengolahan data, di mana metode yang saya lakukan yaitu metode pengumpulan secara wawancara, secara langsung baik dan secara tidak langsung. Dan untuk alur tahapannya itu dimulai dengan saya melakukan sebuah studi literatur. Saya mencari tahu apakah memang banyak gap-gap, apakah memang hal-hal ini sudah pernah diteliti, dan bagaimana cara mereka meneliti tersebut gitu. Nah, sudah saya ketahui, terus saya melakukan sebuah objek penelitian, menentukan objek penelitian saya. Setelah itu saya merancang metode saya. Setelah itu saya merancang sebuah kuesioner saya, di mana saya di situ setelah saya merancang kuesioner tersebut, saya akan menentukan sampel populasi, dan di mana disebut akan saya sebar kuesioner tersebut, dan selanjutnya akan ada pengujian data, baik apakah data tersebut dapat digunakan atau tidak.
dan setelah itu saya akan mengolah data tersebut untuk menjadi data yang dapat digunakan. Oke, mungkin itu cukup itu saja dari saya. Mungkin itu adalah gambaran kasar dari penelitian saya. Mungkin memang belum terlalu tajam penelitian saya, tapi saya dapat memiliki beroptimis bahwa penelitian saya ini dapat berhasil dan memberikan dampak yang positif terhadap sekitar saya, terhadap lingkungan saya. Mungkin apabila ada kekurangan kata saya mohon maaf. Selamat pagi. Terima kasih.